Hari ini kita akan merangkum sebuah film dari negeri yang cintai para jomblo karena ada si kakek legend. Film ini berjudul Mumon yang mengisahkan tentang para ninja yang ingin dimusnahkan oleh pemerintah karena dianggap sebagai pemberontak dan juga manusia barbar. Langsung saja ke filmnya, tapi jangan lupa ngopi. Film diawali dengan beberapa orang pria yang berjalan mengendap-endap alias lempang lalaunan karena takut ketahuan sang mantan akan menjebol sebuah benteng. Namun mereka pun dihadang oleh beberapa pengawal yang keluar dari dalam tanah. Turun lu rampok, gua belah kepala lu. Namun akhirnya gerbang pun bisa dirusak oleh ninja yang bernama Mumon. Karena Jang Maman disewa hanya untuk menjebol gerbang, maka dari itu setelah tugasnya selesai, Jang Maman pamit mau undur diri. Katanya mau nonton YouTube saja di rumah. Namun kepala pasukan menawari Jang Maman 100 keping uang perunggu asalkan dia mau membunuh Jirube. Kata Jang Maman lumayan lah, buat top up Free Fire gitu loh. Dengan ilmu silat yang dipelajari dari Bang Pitung serta sedikit adu jotos, akhirnya Jang Maman alias Mumon berhasil menaklukkan Jirube. Hal ini membuat kakak Jirube yang bernama Hebe marah dan berusaha menyerang Jang Maman. Dan ternyata tawuran tersebut hanyalah sebuah latihan untuk para ninja di negara Iga. Meskipun begitu, kemarahan Hebe tidaklah mereda. Dendamnya semakin mendalam kepada para ninja di negara tersebut, apalagi kepada Jang Maman alias Mumon yang telah merenggut adiknya. Di scene lain diperlihatkan, seorang pemuda bernama Odi, tapi bukan Odi Garpil. Dia adalah anak dari Nobunaga Oda sedang melamar seorang gadis dari penguasa negara Ise. Ise adalah sebuah negara yang berbatasan dengan negara Iga. Nobunaga Oda beranggapan dengan menguasai negara Ise, maka dia akan lebih mudah untuk menghancurkan negara Iga. Atau lebih dikenal dengan negara para ninja. Tapi bukan Iga sapi. Sadar akan muatan politik dalam lamaran tersebut, Bapak Ise pun menolak dan berpikir lebih baik menikahkan anaknya kepada pembuat video ini. Mata keranjang. Untuk memuluskan rencananya, Jang Odi pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Bapak Ise. Pokoknya lamaran ditolak, pedang bertindak. Kabar jatuhnya negara Ise mulai menyebar ke negara Iga, memaksa para petinggi negara Iga melakukan musyawarah agar mendapatkan mufakat bagaimana caranya menghadapi Nobunaga Oda yang diwakili oleh Jang Odi yang sebentar lagi akan menyerang negara Iga. Hasil musyawarah pun akhirnya diumumkan dan berbunyi seperti ini. Saudara-saudara sekalian, kapan udahlah di Italian? Maksud saya, negara Ise sudah jatuh dan dikuasai oleh Nobunaga Oda. Sebenarnya sih oleh anaknya itu yang bernama Bang Odi. Dan katanya sebentar lagi pasukannya Nobunaga Oda akan menyerang negara kita. Kalau hal itu terjadi, kita tidak akan kuat. Karena kita adalah negara kecil yang isinya hanyalah petani dari musim paceklik. Maka dari itu, kita akan menyerah saja kepada Nobunaga Oda. Dan kita akan kirim si Hebe itu berserta dua temannya untuk menyampaikan penyerahan negara kita ini kepada Jang Odi alias anaknya Bapak Oda. Begitu ya. Terima kasih ya. Berangkat. Beberapa jam kemudian, utusan dari Iga pun kembali dengan luka di sekujur tubuhnya. Menurut pengakuannya, Hebe telah berkhianat dan menyerang mereka berdua. Lalu scene berpindah kepada Hebe yang sudah terikat dan sedang diinterogasi oleh Jang Odi dan juga para tentaranya. Hebe menawarkan sebuah bantuan untuk menyerang negara Iga. Hebe mengatakan cara terbaik adalah dengan membuat sebuah benteng di tengah-tengah negara Iga tanpa sapi, di mana nantinya benteng tersebut akan digunakan sebagai pusat komando para tentara untuk menyerang negara tersebut. Mendengar hal itu, Odi pun setuju.
Odi pun mengirim utusan untuk bertemu para petinggi negara Iga dan melobi mereka agar mengizinkan membangun sebuah benteng yang mereka sebut dengan kastil di negara tersebut. Sang utusan pun mengatakan bahwa kastil tersebut adalah simbol perdamaian dari Nobunaga Oda. Awalnya para petinggi itu menolak, namun setelah dikasih angpau, akhirnya mereka mangguk-mangguk aja. Gua ngertilah, kalau ada fulus, pasti mulus. Para petinggi Iga pun mulai mengeluarkan pengumuman baru yang berbunyi, intinya, siapapun yang mau bekerja dalam proyek pembangunan kastil akan diberi gaji yang sangat besar. Kastil pun dibangun dengan mempekerjakan para ninja Iga. Ceritanya jadi tukang bangunan, kuli ngaduk, tukang panggul, dan juga tukang bebersih. Setelah kastil selesai dibangun, para ninja pun meledakannya, yang membuat para tentara berlarian keluar dan pembantaian pun terjadi. Para tentara yang selamat melaporkan kejadian tersebut kepada Bapak Odi dan membuat Bapak Odi menjadi murka. Ingin rasanya menyemburkan api dari mulut, namun apalah daya, kita hanyalah manusia dan Tuhanlah yang menentukan. Di sisi lain, para petinggi Iga memperingatkan warganya atas serangan balik yang akan dilakukan Odi dan pasukannya. Mereka pun dihimbau untuk siap-siap berangkat tawuran dan jangan lupa bawa senjata seperti garpu, pacul, peso, sendok, dan jangan lupa juga ngopi. Ngopi, ngopi. Persiapan pun dimulai. Odi mengerahkan semua pasukan untuk menyerang ke negara Iga. Di sisi lain, para ninja pun telah menyusun rencana untuk memenangkan pertempuran dengan formasi 4-4-2 atau 4-3-2-1 dengan Messi dan Suarez yang berada di depan. Akan tetapi, jumlah ninja yang hadir pada pertandingan kali ini jumlahnya hanya sedikit dan sisanya telah melarikan diri karena mereka merasa tidak ada yang membayar. Hasilnya, Odi dengan mudah membantai para ninja dengan senjata panah, bedil mimis, lodong karbit, garpu, mesin cukur, gunting asbak, dan juga perkakas dari material Mang Ece. Dalam pelariannya, istri Jang Maman mulai merasa khawatir. Dia merasa kalau para ninja tidak mau bersatu, mungkin saja mereka semua akan dimusnahkan oleh Odi. Si Bebe pun merayu Jang Maman untuk membawa seluruh ninja yang tersisa dan ikut tawuran. Dengan semangat 45, Jang Maman pun berhasil meyakinkan para ninja untuk ikut berperang dengan hadiah 10.000 koin emas. Kali ini para ninja berhasil membalikkan keadaan dengan skor 7-1 dalam pertandingan Indonesia melawan Malaysia di ajang persahabatan dan memaksa Odi untuk menarik mundur semua pasukan. Meskipun Odi berhasil masuk ke dalam kastil, namun Jang Maman berhasil menyusup dengan membawa serta beberapa orang para ninja dan bersiap menghabisi Odi. Soks ya, aik lompat kawan, nah ya nama. Odi pun semakin terpojok dan film pun telah tamat, namun Hebe yang datang dan menghalangi Mumon malah mengajaknya untuk duel gebu guling membuat film ini menjadi panjang. Duel pun semakin seru ketika kedua pemain mengeluarkan jurus andalan mereka seperti jurus anjing edan, kucing garong, mek gencet, kadal burik, buaya darat, dan juga jurus-jurus seperti jurus tikus mabok dan lainnya. Mumon pun keluar sebagai juara dalam pertandingan kali ini dengan jurus silet cendewulung dan berhasil mengalahkan Hebe. Sebelum meninggal, Hebe pun mengatakan informasi yang penting kepada Mumon. Yang sebenarnya dalang dari kerusuhan kali ini adalah para petinggi Iga yang hanya mementingkan kekayaan dan mereka hanya diperalat untuk membunuh. Dan siapapun yang terbunuh, mereka tidak akan bersedih, komadun, dan tahlilan. Menyadari hal itu, Mumon pun pergi begitu saja dan meninggalkan Jang Odi. Sesampainya di negara Iga, Mumon pun langsung membunuh salah satu petinggi di sana dan membuatnya dicap sebagai pengkhianat. Hal ini membuat istri Mumon terbunuh dan sudah dipastikan tidak akan ada komadun bagi-bagi sarimi dan juga tahlilan meskipun Mumon banyak berjasa untuk negara ini. Alah siapa lelol aing.
Dengan rasa haneul, Momon pun memutuskan untuk pergi dan tidak mau berurusan lagi dengan para ninja alus ya. Lalu setelah itu tamat.